Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Dengan penuh sukacita kita bertemu kembali dalam acara Misbah Keluarga siang ini di hari yang ke-36 bersama saya Pendeta Wilma Watimena. Kita semua ada sampai siang hari ini karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita menyiapkan hati kita siang ini untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan, dan bersyukur untuk segala kebaikannya. Kalau kita ada sampai siang hari ini, kita masih bernafas, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Semua angkat suara dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Kerinduan hati kami biarlah setiap rumah, di setiap desa, setiap kota, di setiap pulau di Nusa Tenggara Timur, bahkan saudara yang bisa menangkap siaran kami dimanapun berada, biarlah ada pujian ucapan syukur keluar dari setiap hati, setiap rumah, setiap keluarga, memberikan pengagungan kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Ini
siang ini biar roh Allah mengalir di setiap keluarga. Roh Kudus mencapai setiap hati siang ini di dalam nama Yesus. Bapa, siang hari ini kami berketetapan hati untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan, membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Itulah ibadah yang sejati yang terus kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Bapa, siang hari ini ambil alih seluruh kehidupan kami, ambil alih jam ini Tuhan. Selama kami bersekutu dengan Engkau, ada perkara-perkara yang ilahi dari surga sungguh-sungguh mengalir dan menciptakan kami di dalam hadirat Tuhan, sehingga kami tidak ibadah biasa-biasa Tuhan, tetapi ibadah yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Di dalamnya ada aktivitas ilahi, ada pekerjaan firman dan Roh-Mu sungguh-sungguh mengalir di dalam kehidupan kami, mencetak ulang seluruh pribadi kami, keluarga kami, masa depan kami, seluruh kehidupan kami. Kami benar-benar mengalami kuasa dalam ibadah ini Tuhan. Hadirlah di dalam hidup kami Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami diubahkan urapan oleh tercurah atas kami, baik kami yang di ruangan ini Bapa, maupun semua yang mendengarkan lewat siaran langsung. Biarlah Roh kebenaran mengalir dalam setiap hidup Amin, kami. Jesus. Menjamah setiap hati kami Tuhan, menguatkan, meneguhkan, menyucikan. Haleluya. Dibangun, dicetak di dalam hadirat Tuhan, dan kami benar-benar melakukan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengalir dan mengerjakan kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Misbah Keluarga siang hari ini ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mengatakan bahwa Bapa, ajar aku untuk mengerti tentang rencana-Mu, tentang kasih-Mu. Jamah dan ubahkan hidupku. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa ku mencintai segala tak pernah sendiri jalani hidup
setiap hati. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamalah kami.
kami setiap hari. Mengalir Roh Kudus, roh pengertian, roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, roh keperkasaan, roh kebenaran. Membimbing kami siang hari ini. Bawa kami kepada sumber mata air yang jernih. Di padang yang berumput hijau. Kami mau makan dan minum dari kebenaran-Mu. Untuk kami mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu memerdekakan kami. Tidak ada satupun bagian iblis dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh dimerdekakan, dibaharui, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, karya terbesar dalam, rasakan pengorbanan Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin Jesus, milik ini dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Dia. Yesus Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Berbicara buat kami, Tuhan. Katakan isi hati-Mu bagi kami. Singkapkan rahasia-Mu buat kami. Berikan kami pengertian. Waktu kami dengar firman ini, kami mengerti. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, kami akan menjadi pelaku firman. Bapa, kami berketetapan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Menaklukkan setiap pikiran tunduk di bawah pikiran Kristus. Masuk di jalan-jalan Tuhan. Memilih masuk dalam rencana Tuhan.
Sucikan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Bapa, ampuni kami, sucikan hati kami. Setiap ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau mencium penyembahan kami sebagai korban yang berbau harum, yang naik ke ruang takhta-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Karena itu lahir dari hati yang mencintai Tuhan, yang mencintai kebenaran. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, yang mengikuti acara Mesbah Keluarga, baik melalui Radio Misi Kalpari 106.5 FM Atambua dan sekitarnya, dan juga lewat live streaming akun Facebook saya. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita bisa sampai di hari yang ke-36 ibadah Mesbah Keluarga. Ada yang melakukannya pagi, ada yang melakukannya malam. Tapi kita semua sepakat di sini bersama anak-anak di Rumah Rohani Kalvari Misi, kita membuat ibadah siang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, Building the Frequency of God in our heart. Membangun frekuensi Tuhan di dalam hati kita. Poin nomor 8. Kalau kita mau dibangun menjadi kemahnya Tuhan di bumi, kita harus punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Dan frekuensinya ada pada kebenaran. Kemarin kita belajar dari ibadah raih, bahwa bukti bahwa kita memiliki frekuensi rohani, frekuensi Tuhan dalam hidup kita ialah kita memiliki ketetapan hati. Bukan pertimbangan hati, ketetapan. Bilang ketetapan. Ketetapan di dalam hati, artinya tidak berubah-ubah oleh keadaan, oleh kebutuhan. Ketetapan saya ialah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk supaya frekuensi ini terus selaras, kita sedang belajar tentang dimensi kealahan. Allah mengetahui. Poin nomor 7. Sampai sekarang masuk poin nomor 8. Nomor 8, kemarin Tuhan dalam pengetahuan akan menolong menundukkan semua musuh hari Sabtu ya, menghancurkan semua batasan-batasan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas Tuhan dengan keperkasaan. Katakan amin. Tuhan akan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk menundukkan semua musuh. Dan nomor 8, Tuhan dalam pengetahuan akan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Tuhan tahu bahwa hanya ada satu jalan agar saudara dan saya bisa mengklaim semua janji, sehingga Dia bisa memberikan kita janji Bapa. Tuhan dalam pengetahuan memberikan kita Roh Kudus sebagai jaminan bagi setiap orang percaya. Di dalam Efesus pasal 1, mari kita buka Alkitab dari kitab Efesus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-14 dan kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Baca bersama-sama. 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Semua baca. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita,
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga telah mendengar firman kebenaran. Kita menerima apa? Firman kebenaran. Ini bukan dusta, ini kebenaran. Setiap kita yang ada di frekuensi kebenaran, memilih tinggal di dalam kebenaran, maka tidak ada lagi dusta dalam hidup kita. Katakan amin. Waktu kita mendengar Injil keselamatan, kita percaya, lalu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Sehingga mustahil bagi kita yang hidup dipenuhi Roh Kudus untuk hidup dalam dusta, itu mustahil. Karena firman yang kita terima itu firman kebenaran. Roh Kudus yang kita terima adalah roh kebenaran. Maka kehidupan kita waktu mengetahui kebenaran, kita akan dimerdekakan, sehingga kita bisa dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, dalam pengetahuan Allah. Dia memberikan kita Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang sudah disiapkan, yang disebut janji. Semua yang dijanjikan Tuhan itu menjadi milik kita, belum terjadi. Tapi waktu kita terima Roh Kudus, itu menjadi jaminan. Seperti DP uang muka. Kalau kita mau beli rumah, kita DP rumahnya. Developer bangun rumahnya. Dengan iman kita sudah punya rumah. Betul? Kita panjang. Dan satu waktu dari pihak developernya datang dan bilang rumahnya sudah jadi. Kita bayar cicil terus sampai selesai. Semua janji-janji itu akan kita terima. Tapi Roh Kudus diberikan sebagai meterai, sebagai janji. Kita jadi dicap sebagai milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dimeterai. Bilang dimeterai, artinya resmi. Seseorang membuat surat di atas meterai, itu resmi. Ya. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Tuhan tahu semua janji tidak akan digenapi kecuali saudara dan saya menerima janji Bapa. Itu sebabnya Yesus sebelum naik ke surga dia bilang, tunggu sampai kamu menerima janji Bapa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi Roh Kudus tuh kayak ibu, seperti inti dari semua janji Bapa. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kita, itu sudah intinya. Katakan amin. Panjang, tanda jadi, uang muka. Seperti kalau orang mau menikah kan mesti tunangan. Tunangan, tukar cincin itu artinya tanda jadi bahwa sebentar lagi akan menikah. Jadi waktu kita menerima janji Bapa, siapa itu? Roh Kudus. Maka semua janji-janji Tuhan akan digenapi, karena Roh Kudus adalah jaminan Tuhan untuk semua janji Bapa. Katakan amin. Semua yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita akan menjadi kenyataan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya harus mengerti bahwa Tuhan dalam pengetahuannya memberikan jaminan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapa menjanjikan Roh Kudus. Dia menjanjikan penolong yang lain. Karena dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan sungguh tahu bahwa tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak akan dapat masuk ke dalam kepenuhannya. Jadi Tuhan membuat satu visi, satu ketetapan. Kita terima Roh Kudus itu sebagai meterai. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk dalam kepenuhannya. Ya, Roh Kudus itu untuk kita dan memeteraikan kita. Katakan amin. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda jadi milik Tuhan.
kepunyaan Allah sendiri. Bangsa umat yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus namanya Roh Kudus, katakan amin. Tinggal di tempat yang kudus dan menyukai semua yang kudus, katakan amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan menyukai kekudusan hidup. Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa masuk pada semua rencana dan rancangan Tuhan. Buka hati untuk Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan tenaga atau uang. Roh Kudus itu pribadi. Undang Roh Kudus datang dan penuhi hidup kita, memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh, berjalan dalam Roh. Roh kebenaran itu memerdekakan kita. Kita benar-benar terkunci di dalam kebenaran. Roh Kudus itu mengunci kita, memeteraikan kita, dan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Sehingga jalan ini disebut jalan kebenaran. Tidak ada jalan rekayasa, tidak. Katakan, saya memilih berjalan di jalan kebenaran. Kalau saya sudah membuka hati saya untuk Roh Kudus memimpin hidupku. Katakan amin. Mengalir dan memenuhi kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baca sama-sama. Aku akan meminta kepada Bapa, yang lain pakai mic supaya dengar. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita menjadi penolong. Dunia tidak dapat menerima Dia dan dunia tidak melihat Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, Roh Kudus tinggal di dalam orang yang memilih mengasihi Tuhan. Bukan semua orang. Roh Kudus tidak paksa semua orang. Tuhan Yesus suruh mereka menunggu, tidak semua menunggu kan janji Bapa di lautan Yerusalem. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang mencintai Tuhan, yang mencintai kebenaran, yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah. Di jalan ketaatan kepada kebenaran, Roh Kudus akan menolong kita. Kita tidak sendiri. Bapa mengetahui bahwa dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Roh penolong, memampukan kita berjalan sampai garis akhir, menyelesaikan tugas ini dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan jatuh bangun dalam dosa, berzina, bertobat lagi, berzina lagi, bertobat. Tidak, Tuhan tidak pernah merencanakan itu. Roh
Kudus diberikan kepada kita konsisten. Katakan konsisten. Bertobat secara permanen, terus konsisten, berjalan dalam kebenaran, hidupi kebenaran, berkata benar, bukan sebentar dusta bertobat lagi. Ya. Kita kemarin belajar bahwa Israel hanya membutuhkan pertolongan Tuhan supaya mereka luput dari segala penindasan dari orang-orang Midian. Tuhan munculkan Gideon seperti roti jelai. Pedang Gideon dan pedang Tuhan bersatu, menghantam mundur semua kekuatan musuh. Tapi setelah Gideon mati, mereka buat berhala lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memilih mengasihi Tuhan, tidak konsisten mencintai Tuhan. Bangsa itu dihukum oleh Tuhan. Mari pilih siang hari ini untuk mengasihi Tuhan, berketetapan untuk mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Itu hal yang ke-8, amin. Hal yang ke-9 dan terakhir, Allah dalam pengetahuannya memegang semua hal di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menerima semuanya. Katakan amin. Hanya di dalam Kristus semua akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita di dalam Kristus. Katakan amin. Tuhan memberkati kita di dalam Kristus. Di dalam kitab Efesus dikatakan dengan semua berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga jika kita ada di dalam Kristus. Jadi semua akan kita terima dalam pengetahuannya. Tuhan meletakkan semuanya di dalam Kristus, ya, bukan di dalam gereja, bukan di dalam uang, tapi di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Katakan amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, Allah dalam pengetahuannya sudah menetapkan bahwa segala sesuatu akan digenapi di dalam Kristus. Karena itu kita harus memilih tinggal di dalam Kristus, berada di dalam Kristus. Tapi siapa yang ada dalam Kristus? Yaitu mereka yang menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Amin. Dia meletakkan semua di dalam Kristus. Segala berkat di dalam sorga akan kita terima kalau kita ada di dalam Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Tujuannya dalam Kristus untuk membawa kita dalam kepenuhan bersama. Tujuannya dalam Kristus sehingga kita bisa diadopsi, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Kristus telah menebus kita. Dalam Kristus kita diadopsi, diangkat menjadi anak Allah oleh Rohnya di dalam kita.
Kita berseru ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Semua hal ini akan terjadi di dalam Kristus, di sorga dan di bumi. Semuanya akan saling menolong kita waktu kita ada di dalam Kristus, bukan di dalam uang, bukan di dalam harta. Saya melihat hari-hari ini Tuhan akan mengguncangkan semua. Sehingga hidup ini kita letakkan hanya di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dalam pengetahuannya memenuhi semua janji-janjinya kepada kita. Dalam firman-Nya kepada jemaat di Korintus, Tuhan bilang, coba melihat siapa sih kita. Kalau kamu mau bermegah, jangan bermegah karena kamu pintar atau karena kamu apa, tapi bermegahlah karena kamu ada di dalam Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Bermegah di dalam Kristus. Mari kita lihat di sebentar, saya lihat catatan saya. Ya, sebentar. Kita lihat dulu. Di dalam Kristus siapa kita? 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kristus bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebutuhan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara dan saya bisa membayangkan kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita mengalami kekuatan Allah di dalam Kristus. Kita mengalami hikmat Allah di dalam Kristus. Katakan amin. Sebab yang bodoh, baca sama-sama. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 23 24 sekarang. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun, jangan ada siapa? Seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita dipanggil, dipilih. Bahkan dalam kitab Efesus dikatakan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih kita di dalam Kristus. Dalam pengetahuannya, Dia sudah meletakkan semuanya di dalam Kristus.
Tuhan dalam pengetahuan memenuhi tujuannya. Kita baca pada orang-orang yang bodoh secara dunia. Ingat dulu Tuhan panggil kita tuh miskin, bodoh, tidak bisa khotbah, tidak bisa nyanyi. Dulu gak karu-karuan. Bahkan satu teman saya bilang, tidak sangka Wilma kamu jadi pendeta. Ya kita semua tidak sangka. Tuhan memilih kita. Siapa kita? Tidak ada seorang manusia pun dikatakan yang boleh memegahkan dirinya. Kalau kita dipanggil, kita dipilih, itu karena anugerahnya. Katakan amin. Barang siapa bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Tuhan. Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Yang bodoh bagi dunia dipilih untuk berhikmat. Tuhan tidak lihat ijazah. Saya berkata kepada saudara yang mendengar siaran ini, Tuhan lihat hatimu yang terbuka, tersedia untuk Roh Kudus membimbing hidup saudara, berkata ya untuk kehendak Allah, berketetapan hati, teguh untuk melakukan kehendak Allah. Hikmat, kekuatan Allah, kebenaran akan mengalir dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan dalam pengetahuan memenuhi tujuannya pada orang-orang bodoh ini, sehingga semua tujuannya dalam Kristus akan diselesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan sejak semula. Sumber-sumber akan datang dari sorga untuk memenuhi semua yang kita perlukan pada zaman akhir ini. Kita berjalan di bawah surga yang terbuka. Kekuatan Allah, hikmat Allah, penyediaan Allah, semua tersedia bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Tuhan akan membawa kita pada kesempurnaan, bertumbuh kepada tingkat kedewasaan, dari satu level kedewasaan kepada satu level kedewasaan, dari satu level ketaatan kepada level ketaatan, satu level kekudusan kepada level yang lebih kudus lagi. Kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Semua adalah tentang Kristus. Tuhan dalam pengetahuannya memenuhi tujuannya pada kita. Tanda kutip tadinya bukan orang-orang berhikmat, bukan terpandang menurut ukuran dunia, tapi dalam rencana dan tujuannya, dalam keinginan yang sudah dirancangkan, Dia membawa kita dalam kebenaran, memeteraikan kita dengan Roh-Nya. Katakan amin. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 berkata, apa yang terjadi waktu kita ada di dalam Kristus? Dia memberkati kita dalam Kristus dengan semua berkat rohani. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada apa? Penghukuman. Pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita punya roh Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita mendapat bagian di dalam Kristus. Hikmat kekuatan ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia dan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Jadi tubuh yang fana ini akan digerakkan, akan dihidupkan oleh roh Kristus, sehingga tubuh jiwa roh kita tunduk kepada kebenaran. Tubuh ini tidak lagi dipakai menjadi senjata kelaliman untuk melakukan dosa sesuka hati, tapi tubuh ini ditundukkan untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dipanggil oleh Kristus, dikuduskan oleh Kristus, dipanggil menjadi orang kudus,
Saudara dan saya dipilih di dalam Kristus, dipanggil dalam Kristus untuk menjadi orang kudus. Katakan, saya dipanggil di dalam Kristus untuk menjadi orang-orang kudus. Katakan amin. Ini panggilan kita. Pasal 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia menjadi hikmat bagi kita. Jadi orang-orang yang tinggal dalam Kristus punya hikmat Allah, punya kekudusan hidup, punya ketaatan, punya kekuatan Allah. Tidak ada lagi penghukuman untuk kita, tidak ada lagi tekanan. Kita dengan bebas dapat melakukan kebenaran dalam hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, dalam apa? Dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Orang yang berada di dalam Kristus selalu berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud yang murni. Tidak ada motivasi jahat, tidak ada dusta, tidak ada rekayasa, tidak ada kemunafikan. Selalu murni atas perintah Allah di hadapannya. Bagaimana lagi kita di dalam Kristus? 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Kenapa? Karena kita membawa rohnya, membawa namanya, membawa hikmatnya, membawa darahnya. Sekarang kita menjadi surat yang akan dibaca di kota Atambua, di Soe, di Kefa, di Kupang. Lewat perilaku kita, kehidupan kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi surat yang dapat dibaca semua orang. Maka genaplah firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Akhirnya, kalau kita ada di dalam Kristus, kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kita diangkat, kita dikuduskan, disucikan, diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi keberanian, diteguhkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Dan oleh rohnya di dalam kita, kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan jikalau dia itu Bapa dan kita ini anak-anaknya, maka kita berhak menerima semua janji Bapa. Katakan amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Biarlah engkau memilih tinggal di dalam Kristus. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya.
selidiki setiap kami, bagi semua sembah Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mengikuti siaran ini Tuhan. Bapa, Engkau menguatkan setiap hati. Posisi kami kuat waktu kami ada di dalam Kristus, bukan cuma dalam gereja, tapi di dalam Kristus. Kami menjadi ciptaan baru, membawa isi rakyat roh Kristus, darah Kristus, nama Kristus, hikmat Kristus, perkataan Kristus memenuhi hidup kami. Kepenuhan Kristus tinggal di dalam kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pendengar radio dimanapun berada yang mengikuti siaran ini lewat live streaming. Tuhan, menjamah hati kami, biar roh Kristus tinggal di dalam kami. Roh kebangkitan, roh hikmat, roh kekuatan Allah ada dan memampukan kami untuk hidup kudus, dipanggil menjadi orang kudus, untuk hidup dalam kekudusan, ketaatan kepada kebenaran. Di dalam nama Yesus kami menundukkan diri kami kepada hukum-hukum Tuhan. Di dalam nama Yesus, meneraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan kesehatan buat saudara-saudara kami yang positif corona. Kami berdoa untuk mereka semua yang ada di Wisma Atlet. Tuhan jamah dan sembuhkan. Di rumah-rumah sakit mereka berseru kepada Tuhan. Kami setiap hari mendengar berita ada lagi yang mati, ada yang lagi mati. Bahkan dokter, seorang dokter yang luar biasa juga sudah dipanggil pulang. Setiap hari ada kematian. Bapak, kami percaya Kau merindukan bukan kematian, Kau merindukan pertobatan. Biar di tengah-tengah bangsa ini ada pertobatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan bagi kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, tidak menganggap remeh jadi sesuka hati, tapi kami sungguh-sungguh menghormati keputusan pemerintah untuk social distancing dengan bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kami mengingat anak-anak seminar 60 lebih yang ada di Wisma Atlet. Tangan Tuhan yang kuat menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan semua yang tidak dapat kami sebutkan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan untuk para tenaga medis, dokter, perawat, semua relawan yang ada di garda depan menolong para pasien-pasien, khusus untuk Jakarta. Tuhan, tangan Tuhan yang kuat ada di atas hamba. Tuhan, sucikan setiap kami Tuhan. Memberkati pemerintahan Jokowi, berikan hikmat semua kabinet kerja Indonesia Maju, sehingga semua dana-dana yang sudah dicairkan benar-benar akan sampai di masyarakat yang miskin, yang susah, yang menderita akibat lockdown ini Tuhan. Bapak, yang Kau berikan kesadaran kepada mereka yang mampu tidak makan lagi bagian orang-orang yang susah ini, bahkan menolak menerima bantuan itu karena ada yang lebih susah daripada kami Tuhan. Berikan hati kami untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tidak ada yang mencari keuntungan dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Kami memberkati Nusa Tenggara Timur, memberkati Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Sabu, Raijua, seluruh kabupaten di Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, kabupaten seluruhnya yang ada di Flores. Dalam nama Yesus, Omere Endena
dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Berkati kami semua. Saya minta kesediaan Papi berdoa memberkati semua anak-anak rohani yang ada yang sakit, penderita pikul dan keluarga juga sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lain yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di mana saja mereka berada. Kekuatan daripada Allah terus mengalir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkat-berkat surgawi mengalir dalam kehidupan mereka. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus telah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan makan, minum, kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan Engkau senantiasa tetap ada dalam kehidupan mereka. Mereka terus tertanam dan terus berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Terus ada dalam hadirat Tuhan, dalam doa-doa, mengambil bagian dalam setiap doa yang diadakan. Tuhan, curahkan kuasa Roh-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang terjadi dengan keadaan di sekitarnya, mereka terus mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua pendengar di mana saja berada, pendengar radio maupun yang nonton live streaming ini di mana saja, baik yang ada di luar negeri, yang ada di Irlandia dan di mana saja berada, Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan hubungan mereka dengan Engkau Tuhan, menyembuhkan mereka dari segala kuasa sakit penyakit, membebaskan mereka dari segala macam bencana, dan mereka tetap ada dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Mencukupi segala kebutuhan keuangan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan daripada Allah mengalir dalam setiap hidup. Kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami punya komitmen yang teguh. Kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Meskipun dalam kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan segala doa ini menyerahkan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, saya ingatkan bahwa kita terus menjaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar rumah dulu. Kita menghormati keputusan pemerintah untuk social dan physical distancing, sehingga kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong kita semua, jangan anggap remeh. Kita juga terus berdoa supaya NTT terus menjadi zona hijau dan menolong semua orang dimanapun berada sedang berseru kepada Tuhan, bahwa kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam segala situasi ini. Jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hati dalam segala keadaan. Sampai kita bertemu kembali besok siang tepat jam 1 bersama kami di House of Mitra Destiny Atambua. Salam dan selamat siang.